Bab 459. Memakan pikiran jahat dan menelan hati manusia. Meledakkan diri. Mileye terdiam, dan sepertinya ada gelombang di hatinya. Dia belum pernah melihat adegan itu, tapi dia bisa membayangkan betapa tragisnya adegan itu di klan Moko. Tuan Bai berbisik, klan Moko, hal yang paling menakutkan tentang mereka adalah bahwa mereka memiliki iman dan semangat juang. Karena itu, dia menoleh untuk melihat Mileye, dan inilah yang kurang dari Star Territory Wei yang kita. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Tuan, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin kekanak-kanakan. Tidak bisakah kedua belah pihak duduk dan berbicara baik-baik?" Tuan Bai tersenyum sedikit, itu tidak naif, karena kita sudah memikirkannya saat itu, tapi sayangnya, beberapa hal ditakdirkan untuk tidak mungkin dibicarakan. Mileye bingung, kenapa? Tuan Bai tertawa, kamu memiliki harta, dan beberapa orang menginginkan hartamu, apakah kamu pikir kamu dapat berbicara dengan mereka? Mileye terdiam. Tuan Bai menambahkan, di dunia, banyak kali orang tidak dapat menahan diri. Dan seringkali, tidak ada benar atau salah, hanya posisi yang berbeda. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkannya dengan ringan ke makam, lalu berbalik dan berjalan ke kejauhan. Mileye mengikuti. Dalam perjalanan, Tuan Bai berkata lagi, apakah kamu tahu mengapa ketika kamu berada di Star Territory Wei Yang, mengapa banyak kekuatan kuat tidak mengambil tindakan terhadap kamu dan merebut harta kamu? Mileye menggelengkan kepalanya. Tuan Bai berkata dengan lembut, pemimpin istana menekan kekuatan itu. Dan dia memintamu untuk datang ke sini, pertama untuk melindungimu, dan kedua, karena saat kamu berada di kota Wei Yang, kamu memprovokasi konflik antara semua pihak. Pemimpin istana. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak mengenalnya. Tuan Bai tertawa, mungkin dia mengenalmu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mungkin. Tuan Bai terus berjalan ke depan, sementara Mileye mengikuti perlahan. Setelah beberapa saat, Tuan Bai berhenti dan berkata sambil tersenyum, aku hampir melupakan urusanku. Mengatakan itu, dia menunjuk ke sebuah pohon besar 100 kaki jauhnya. Dari sini ke sana, 100 kaki jauhnya, biarkan aku melihat seberapa cepat pedangmu. Mileye merenung sejenak, dan detik berikutnya, jari-jarinya menyatu dengan lembut, dan dalam sekejap, sehelai daun diam-diam jatuh dari pohon 100 meter jauhnya. Tuan Bai berkata dengan lembut, energi yang maksimal, ruang hampa yang maksimal. Pedangmu, di antara peringkat yang sama, memang sangat cepat, tetapi itu masih belum cukup, kamu masih bisa lebih cepat. Mileye buru-buru membungkuk, tolong beritahu aku, Tuan. Tuan Bai berkata, roh. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, di atasnya adalah alam harmoni dewa, dan alam ini adalah tentang jiwa dan esensi kekuatan ilahi. Kamu seharusnya baru saja bersentuhan dengan dua kekuatan ini, dan kamu belum sepenuhnya memahaminya, kan? Mileye mengangguk dengan kekaguman di hatinya, pihak lain bisa melihatnya sekilas. Dia memang baru mulai mempelajari jiwa dan esensi kekuatan ilahi. Tuan Bai berkata sambil tersenyum, bakat Blaze itu belum tentu lebih tinggi darimu, tetapi dia memiliki satu hal yang tidak kamu miliki, yaitu ketika dia berkultivasi, dari awal hingga sekarang, akan ada master klan Moko yang menjelaskan keraguannya. Sama seperti roh ini, mungkin perlu 3 atau 4 tahun bagi orang biasa untuk belajar dan memahaminya, dan bagi orang klan Moko, mungkin hanya butuh 1 hari bagi seseorang untuk menunjukkan jalannya. Suara itu terdengar, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Mileye, dan kemudian dengan ringan mengangkatnya,
begitu saja, jiwa Mileye langsung terpisah dari tubuh fisiknya. Mileye yang telah berubah menjadi tubuh jiwa pun tercengang. Dia harus mengatakan dia sedikit bingung, karena dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sekarang. Tuan Bai berkata dengan lembut, dalam keadaan normal, jiwa manusia sangat rapuh dan tidak dapat dengan mudah meninggalkan tubuh. Jika tidak, jiwa akan dihancurkan oleh berbagai energi di dunia ini, tetapi kamu istimewa karena jiwa kamu sangat kuat. Mileye menatap Tuan Bai, Tuan, setelah jiwaku terpisah dari tubuhku, aku. Tuan Bai berkata, jiwa tetaplah jiwa, kamu tetaplah kamu, kemampuanmu belum hilang, tidak percaya, kamu boleh mencobanya. Mileye mengangguk, lalu merentangkan telapak tangannya, dan segera, sebuah pedang energi diam-diam mengembun dari telapak tangannya. Detik berikutnya, ketika dia merentangkan telapak tangannya, pedang energi itu tiba-tiba menghilang. 100 meter jauhnya, pohon besar itu ditembus oleh gumpalan cahaya pedang. Tapi itu agak lambat. Mileye menatap Tuan Bai, dan Tuan Bai berkata dengan lembut, kamu hanya menggunakan kekuatan rohmu dan esensi kekuatan ilahi sekarang, jadi kecepatan pedangmu tidak secepat ketika tubuh dan rohmu menyatu. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengembangkan kekuatan jiwa dan esensi kekuatan ilahi, dan praktikkan secara terpisah. Karena jika kamu tidak memisahkannya, tubuh fisik kamu dapat dianggap menjadi batasan bagi mereka. Mileye berkata dengan lembut, aku mengerti. Tuan Bai berkata, berkultivasi dengan percaya diri, tidak ada yang akan mengganggumu di sini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Mileye mulai berlatih. Setelah Tuan Bai berjalan ke seberang, si hantu muncul di belakangnya. Si hantu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, apakah kamu ingin melatihnya? Tuan Bai mengangguk, meskipun Tio Zhou tidak lebih lemah dari Blaze, dia harus berurusan dengan pembunuh langit dan pembunuh bumi. Blaze hanya bisa dilawan orang ini. Si hantu berkata, Serjan Mo. Tuan Bai berkata dengan lembut, aku tidak bisa melihat tembus orang ini. Si hantu berkata dengan suara yang dalam, peluang apa yang dimiliki Wilson dibandingkan dengan dia? Tuan Bai berkata, 40%, bahkan mungkin lebih rendah. Wajah si hantu sedikit berubah, kenapa? Tuan Bai berkata, karena ada kirin jahat di sampingnya, binatang ini memakan pikiran jahat dan menelan hati orang. Kekuatan tempurnya tidak akan lebih lemah dari master alam keberuntungan, dan binatang ini masih dalam masa pertumbuhan, jika tumbuh hingga dewasa. Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tahu bagaimana dia menaklukkan binatang ini. Si hantu terdiam. Pada saat ini, Tuan Bai berkata lagi, jika dia masih hidup. Si hantu terdiam. Dia. Saat itu, keberadaan paling jenius di kota pengubur langit, bahkan sang pelukis kagum padanya dan tergerak untuk menerimanya sebagai muridnya. Sayang sekali. Jangan terlalu khawatir. Percayalah pada Wilson. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Si hantu menoleh untuk melihat Mileye yang masih berlatih pedang tidak jauh. Kenapa aku lebih mempercayai anak ini? Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Di kejauhan, Mileye menggunakan jiwanya untuk mulai berkultivasi dengan panik. Dan setelah dia memisahkan jiwanya dari tubuhnya, dia juga menemukan bahwa itu memang sedikit berbeda. Kesadaran ilahi dan kekuatan ilahinya lebih kuat daripada ketika ia memiliki tubuh fisik. Namun, kekuatan keseluruhan tidak sekuat tubuh fisik, hanya jiwa dan esensi kekuatan ilahi yang lebih kuat. Apalagi ketika tidak ada tubuh fisik, ia selalu merasa kosong dan sedikit goyah. Saat berlatih,
Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Mileye, tangan kanannya tiba-tiba melebar, dan detik berikutnya, pedang penakluk jiwa muncul di tangannya. Saat dia memegang pedang penakluk jiwa, Mileye merasa seolah-olah dia telah meminum pil penenang jiwa. Seluruh tubuhnya sangat tenang. Tidak hanya itu, dia juga merasakan aliran kekuatan jiwa yang stabil menyebar ke arahnya dari pedang penakluk jiwa lewat tangannya. Mileye bertanya dengan cepat, "Jiwani, ada apa ini?" Jiwani berkata, "Majikan muda, ini adalah kekuatan jiwa yang kulahap. Kekuatan jiwa ini dapat digunakan oleh majikan muda." Mendengar ini, Mileye tercengang. Apa artinya itu? Artinya, dia memiliki aliran kekuatan jiwa yang mantap untuk melahap. Dengan melahap kekuatan jiwa ini, jiwanya bisa menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Jiwani berkata lagi, "Majikan muda paling baik jangan menyerap terlalu banyak. Jiwa-jiwa ini bukan jiwa yang murni. Jika menyerap mereka terlalu banyak, majikan muda mungkin memiliki emosi negatif, yaitu memiliki kepribadian ganda. Saat itu, situasinya akan menjadi sangat serius." Mileye bertanya, "Seserius apa?" Jiwani terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Mungkin majikan muda memiliki kepribadian dan pemikiran ganda." Mendengar ini, ekspresi Mileye menjadi serius. Jiwani menambahkan, "Tentu saja selama majikan muda tidak menyerap tanpa menahan diri, maka tidak ada masalah. Dengan tingkat alam dan kekuatan majikan muda saat ini, dapat menyerap paling banyak 10.000 jiwa. Setelah menyerap jiwa-jiwa ini, kekuatan jiwa majikan muda bisa menjadi lebih kuat. Selain itu, jika majikan muda menggunakanku dalam keadaan tubuh jiwa, aku bisa mengerahkan kekuatanku dengan lebih baik. Namun, jika tidak ada topangan fisik, kemampuan jiwa majikan muda tidak akan terlalu kuat." Hei, ini kontradiksi. Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Apakah ada cara yang lebih sempurna?" Jiwani berkata, "Ada, jiwa majikan muda harus dikultivasikan sampai batas tertentu. Jiwa sekuat raga, jiwa dan raga telah mencapai keseimbangan yang sempurna. Sayangnya, dengan situasi majikan muda saat ini, tidak mungkin melakukan ini." Mileye berbisik, "Jika tidak mencoba, bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil?" Setelah selesai berbicara, Mileye mulai melahap jiwa di dalam roh pedang. Sebagian besar dari jiwa-jiwa ini adalah mantan musuhnya. Oleh karena itu, setelah menyerapnya, dia tidak merasa bersalah. Saat jiwa-jiwa itu terus-menerus diserap oleh Mileye, Mileye merasa bahwa jiwanya mulai berubah, perubahan yang halus. Sekitar 1 jam kemudian, suara Jiwani tiba-tiba terdengar, "Majikan muda, cukup." Mileye berhenti dengan cepat, dia mengambil napas dalam-dalam dengan rakus, perasaan melahap jiwa benar-benar luar biasa. Dia masih ingin terus menyerapnya, tetapi dia menghentikan pikirannya secara paksa. Orang sering mati karena keserakahan mereka sendiri. Mileye berdiri, dia memegang pedang penakluk jiwa dan dia menebas ke depan. Dengan satu pedang, ruang hampa itu renyah seperti kertas, dan itu robek dalam sekejap. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye melompat dan menebas dengan pedang. Satu pedang penentu jiwa. Ini adalah teknik pedang yang diberikan oleh wanita bergaun polos. Pedang ini jatuh, diam-diam, tanpa gerakan sedikit pun. Mileye tercengang. Jiwani berbisik, "Pedang ini sangat kuat." Mileye berwajah masam, "Jiwani, kau menyakitiku lagi." Jiwani berkata, "Majikan muda, kamu salah. Jangan melihat pedangmu tanpa gerakan sedikit pun, itu karena pedangmu hanya ditujukan pada jiwa. Jika ada orang di depanmu sebelumnya, pedangmu ditambah keistimewaan pedangku, bisa menahan jiwa lawan dengan satu pedang. Pedang ini hanya melukai jiwa, bukan badan.
Teknik pedang ini dan aku adalah paduan serasi. Bahkan jika berhadapan master alam keberuntungan, jika pihak lain tidak waspada terlebih dahulu, dia juga akan langsung dilumpuhkan jiwanya oleh pedang majikan muda ini. Mileye tertegun, lalu berkata, begitu kuat. Ciwani berkata, luar biasa. Orang yang menciptakan teknik pedang ini pasti lebih hebat dari majikan muda. Mileye berkata dengan cepat, berhenti. Kita tidak membahas masalah ini. Ciwani. Setelah beberapa saat, Mileye mulai berkultivasi, dan kali ini, dia tidak hanya mengolah jiwanya, tetapi mengolah tubuh dan jiwanya bersama-sama. Jadi, pemandangan aneh muncul di lapangan. Di lapangan, jiwa Mileye bergabung dengan tubuhnya untuk sementara waktu, dan kemudian terpisah lagi. Pada saat ini, sepertinya Mileye bukan satu orang, tetapi dua orang. Bersambung.